8. Nah, pagi ini kita akan bertemu kembali sebagai rasa syukur kita karena sudah melalui hari-hari dan kita beroleh sukacita. Nah, pagi ini kita akan belajar sebagai materi lanjutan kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa itu ekskresi? Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa sebagai hasil metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah proses pertukaran zat. Metabolisme itu dibagi menjadi dua. Satu adalah katabolisme, itu adalah proses pembentukan atau proses pengolahan zat. Dan satunya lagi anabolisme, yaitu proses peruraian zat. Oke. Untuk membahas tentang sistem ekskresi ini, maka kita harus mengetahui apa saja itu alat-alat ekskresi pada tubuh manusia. Alat ekskresi itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah ginjal, ini sebagai alat pengeluaran air seni atau urin. Yang kedua adalah alat ekskresi kulit, dari sana akan diproduksi atau dikeluarkan adanya keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini dikenal sebagai alat pernapasan juga, dan kali ini kita bahas dia di dalam alat ekskresi. Kenapa? Karena dari paru-paru kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Dan yang keempat adalah alat ekskresi yang disebut dengan hati. Hati ini akan mengeluarkan cairan empedu dan zat sisanya nanti akan dibuang lewat air seni, dan juga zat sisa itu bisa dibuang dari kotoran berupa tinja sehingga menimbulkan warna air seni dan kotoran kita berwarna hijau kekuningan. Oke, sekarang kita bahas bagian yang pertama, yaitu alat ekskresi ginjal. Ginjal manusia fungsinya adalah untuk menyaring darah, dan hasil saringan itu nanti mengeluarkan zat sisa yang bernama air seni atau urin. Nah, air seni ini harus dikeluarkan dari tubuh manusia karena kalau tidak dia akan merusak jaringan tubuh. Nah, kalau kita berbicara masalah ginjal, maka kita harus tahu bahwa ginjal manusia itu jumlahnya ada 2 buah. Nah, letaknya dalam rongga pinggang sebelah kiri dan kanan. Ginjal kiri posisinya lebih tinggi sedikit dibanding dengan ginjal kanan. Nah, ginjal manusia itu bentuknya seperti biji kacang merah, dan beratnya satu ginjal kira-kira lebih kurang 200 gram. Kemudian kita lihat lagi ginjal manusia itu mempunyai lapisan-lapisan sebanyak 3. Ini akan kita bahas untuk hal berikut. Oke, untuk ini dulu Anda sudah tahu bentuk ginjal. Warna ginjal merah, bentuknya seperti biji kacang, kemudian tadi fungsinya menyaring darah, jumlahnya 2 buah. Oke, sampai ini saya rasa sudah jelas. Oke, sekarang sebagai lanjutannya tadi kita masih berbicara tentang ginjal. Ginjal manusia itu sebenarnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan yang pertama paling luar disebut kulit ginjal atau korteks, dan lapisan keduanya sumsum ginjal atau medula, dan lapisan ketiganya rongga ginjal atau pelvis. Nah, sekarang yang kita mau selidiki adalah di manakah tepatnya tempat penyaringan darah pada ginjal manusia itu. Nah, penyaringan darah itu sesungguhnya dilakukan pada kulit ginjal. Dalam kulit ginjal itu ada yang ditemukan namanya disebut badan Malfihi. Badan Malfihi ini mempunyai bagian lagi yang disebut glomerulus dan simpai Bowman. Di sanalah terjadi proses penyaringan darah tersebut. Nah, kemudian hasil proses penyaringan ini nanti akan dilanjutkan kembali di dalam sumsum ginjal, dan seterusnya akan nanti menuju ke bagian rongga ginjal. Oke, nah lapisan ginjal ingat ya anak mis, terbagi 3, kulit, sumsum, dan rongga.
rongga. Ingat istilahnya, kulit adalah korteks, sumsum medula, dan rongga adalah pelvis. Sekarang kita lanjutkannya. Proses penyaringan darah itu dalam kulit ginjal tersebut terjadi juga dengan 3 tahap. Tahap yang pertama adalah dikenal dengan tahap penyaringan atau filtrasi. Yang tadinya proses penyaringan itu berlangsung dalam kulit ginjal, ini nanti hasilnya membentuk urin primer. Urin primer itu mengandung zat-zat air, kemudian ada lagi zat urea, ada lagi zat ion-ion berupa garam, mineral lainnya. Nah, kemudian setelah disaring darah itu di dalam kulit ginjal secara filtrasi tadi, maka akan dilanjutkan proses filtrasi ini dengan proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu artinya penyerapan apa yang diserap. Jika di dalam pengaliran darah pada kulit ginjal tadi yang mengandung masih banyak zat-zat yang masih bermanfaat dalam tubuh, maka zat yang bermanfaat itu akan diserap kembali oleh pembuluh darah. Ini kejadiannya di dalam tahap kedua, yang di tahap reabsorpsi. Zat yang dibutuhkan tubuh masih diserap, sehingga hasil daripada reabsorpsi pada bagian ini menimbulkan urin sekunder. Ya, Miss, harus bisa dipahami apa itu urin primer dan apa itu urin sekunder. Nah, jika setelah hasil reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, maka akan dilanjutkan nanti ke dalam tahap augmentasi atau tahap pengeluaran. Nah, berarti di sana yang terjadi adalah urin sekunder ini hanya mengandung zat-zat sisa lagi, padahal zat yang masih diperlukan tubuh itu udah diserap kembali oleh darah dan kembali diedarkan ke tubuh. Sekarang urin sekunder yang berada di dalam rongga ginjal. Berarti di dalam tahap yang ketiga ini, yaitu tahap augmentasi atau pengeluaran zat sisa itu, zat sisa tersebut berupa cairan tadi yang mengandung urea, mengandung kelebihan zat warna, mengandung kelebihan zat kimia, itu semua ditampung buat sementara di dalam rongga ginjal. Nah, untuk itu bagi anak Miss saya rasa sudah jelas. Sekarang ada satu hal penting lagi. Bagaimanakah proses pengeluaran air seni itu dari dalam ginjal sampai menuju ke luar tubuh? Nah, oke, ini daerah-daerah bagian tertentu yang dilalui urin mulai dari ginjal menuju ke luar tubuh adalah sebagai berikut. Nah, dari rongga ginjal, urin itu akan dialirkan melalui saluran yang disebut dengan ureter. Nah, ureter ini berasal dari rongga ginjal dan menuju ke kantong kemih. Di kantong kemih, urin ini akan ditampung sehingga dalam waktu tertentu dia akan menjadi penuh. Sehingga urin yang sudah memenuhi kantong kemih terjadi kontraksi otot urin dengan otot-otot perut sehingga menimbulkan kita timbul rasa buang air kecil. Nah, sekarang dari kantong kemih menuju organ pengeluaran air seni itu melalui suatu saluran yang disebut dengan uretra. Nah, berarti uretra itu saluran yang berasal dari kantong kemih dan menuju ke alat pengeluaran air seni. Dari sana akan menuju keluar tubuh. Oke, secara singkat dapat ditentukan bahwa urin berjalan dari rongga ginjal, kemudian ke ureter, kemudian ke kantong kemih, lalu menuju uretra dan menuju luar tubuh. Sekarang masalahnya adalah anak Miss harus bisa membedakan apa
itu ureter dan apa itu uretra. Oke, sudah jelas anak Miss? Nah, saya rasa sudah cukup jelas materi kita hari ini. Oke, sekarang kita akan bahas alat ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Kulit itu sebagai alat ekskresi pengeluaran dari sana adalah keringat. Tapi kulit ini ada fungsi lain bagi tubuh kita. Dia berperan juga sebagai alat indera peraba. Nah, selain itu kulit manusia itu sebagai tempat pengaktifan provitamin D menjadi vitamin D yang aktif. Selain itu kulit manusia juga dapat dikatakan sebagai mengatur suhu tubuh. Nah, kulit manusia selain mengatur suhu tubuh juga dapat difungsikan sebagai tempat penyimpanan kelebihan lemak. Oke. Nah, secara umum kulit manusia sebagai alat ekskresi itu dibagi lapisan kulit manusia itu ada 3. Nah, lapisan yang pertama disebut dengan lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini pada bagian luarnya itu terdiri dari sel-sel yang bersifat mati, sering terkelupas, dan saat dia terkelupas itu tidak dirasakan. Nah, di lapisan mati ini di bawahnya ada lapisan yang bersifat hidup. Di sana dijumpai adanya ujung-ujung sel saraf, ujung pembuluh darah. Nah, ada di sana. Oke. Lapisan epidermis ini tadi, yang lapisan mati itu disebut dengan lapisan koreum, sedangkan di bawah lapisan koreum itu berisi lapisan sel-sel yang hidup, itu disebut dengan lapisan stratum gornellosum. Kemudian lapisan kulit yang kedua setelah epidermis itu disebut dengan lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan lapisan kulit jangat. Dalam lapisan kulit jangat ini akan ditemui adanya sel-sel saraf, ujung pembuluh darah, kelenjar keringat. Nah, di sini ada akar rambut, kelenjar minyak. Itu semua ditemukan pada lapisan dermis ini. Lalu pada lapisan yang selain 2 ini, yang pertama tadi epidermis, kedua dermis, ada lapisan yang sebenarnya ini adalah merupakan jaringan ikat di bawah kulit. Nah, lapisan ini merupakan tersusun dari jaringan lemak. Peran utamanya adalah menyatukan antara kulit dengan otot. Nah, jadi di sini selain menyatukan kulit dengan otot, peran jaringan ikat bawah kulit ini adalah menyimpan daripada unsur lemak. Nah, inilah materi kita hari ini. Kita sudah membahas 2 ya anak Miss. Satu tentang ekskresi ginjal dan alat ekskresi kedua adalah kulit. Oke, sebagai tugas anaknya Miss meringkas semua materi yang sudah Miss jelaskan ini tadi antara ginjal dan kulit. Lalu setelah meringkas atau mencatat, yang penting Anda harus memperhatikan gambar yang ada supaya lebih jelas tadi. Kemudian Anda mengerjakan soal-soal yang sudah saya terangkan berikut di bawah ini. Oke, hari ini materi kita cukup sekian dan kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Oke, salam, bye-bye.